Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Dayat Pulungan dengan NIM 24081057. Perkenalkan, nama saya Yesuwar Renalus Manjunta dengan NIM 2408011035. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Farhan Siregar dari kelompok 10 dengan NIM 2408011061. Perkenalkan, nama saya Deva Efrina Simbolon dengan NIM 2408011021. Perkenalkan, nama saya Nurmiro Intan Benciantar dengan NIM 2408011045. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi hukum Faraday. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa arus listrik yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasinya. Kemudian saya akan menjelaskan definisi GGL induksi. Gaya gerak listrik yang dihasilkan dalam kumparan akibat perubahan flux magnetik. Pentingnya mempelajari GGL induksi dalam konteks fisika dan teknologi. Hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bagaimana gaya gerak listrik induksi dapat timbul dalam suatu loop penghantar. Dengan bunyi hukumnya yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik yang diinduksi pada ujung-ujung loop tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang melaluinya. Yang memiliki arti semakin cepat perubahan medan magnet di sekitar penghantarnya, maka semakin besar juga tegangan listrik yang dihasilkan. Hukum ini menjadi dasar dalam pemahaman tentang fenomena induksi elektromagnetik. Kemudian ada gaya gerak listrik induksi. Konsep gaya gerak listrik ini merujuk pada tegangan listrik yang muncul akibat perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan. Ini adalah aplikasi langsung dari hukum Faraday sebelumnya. Fenomena ini memiliki banyak penerapan dalam teknologi, seperti generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan transformator yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik dalam sistem distribusi tenaga listrik. Masuk ke hukum Faraday dan rumusnya. Hukum Faraday menyatakan besar GGL induksi yang dihasilkan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik delta P per delta T dan jumlah lilitan kumparan dalam simbol N. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Epsilon sama dengan negatif N delta P per delta T, di mana epsilon sama dengan GGL induksi dengan satuan volt, N jumlah lilitan, delta P perubahan flux magnetik dalam 1 Weber, delta T selang waktu perubahan dalam satuan detik, di mana tanda negatif pada jumlah lilitan mengacu pada hukum Lenz, di mana hukum Lenz yang menyatakan arah arus induksi selalu berlawanan dengan perubahan flux penyebabnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Yang pertama, ada kecepatan perubahan medan magnet. Di mana semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Perubahan medan magnet itu biasanya terjadi karena pergerakan magnet, perubahan arus listrik, dan juga perubahan luas kumparan. Yang kedua, ada jumlah lilitan kumparan, yang dimana semakin banyak lilitan kumparan, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Setiap lilitan kumparan akan menghasilkan GGL induksi, dan GGL induksi total adalah jumlah dari GGL induksi setiap lilitan. Yang ketiga, itu ada kuat medan magnet, yang dimana semakin kuat medan magnet, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah luas bidang kumparan. Semakin besar luas bidang kumparan, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Nah, faktor-faktor ini sangat berbanding lurus terhadap GGL induksi tersebut. Yang dimana rata-rata semakin besar faktor-faktor yang pengaruhnya, maka GGL induksi tersebut akan semakin besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan output grafik yang dihasilkan program yang telah kami buat. Dari hasil eksekusi program terdapat 2 set grafik utama yang menunjukkan hubungan antara flux magnet, GGL induksi, dan gerakan kumparan dalam medan magnet. Yang pertama, grafik flux magnet dan GGL induksi versus waktu pada gambar 1. Di situ diketahui grafik atasnya, yaitu flux magnet versus waktu, yang ditandai dengan garis yang berwarna biru, menunjukkan bagaimana flux magnet berubah seiring waktu. Kemudian bentuk gelombang sinusoidal atau kosinus karena flux dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian nilai maksimum dan minimum flux terjadi ketika sudut
rotasi kumparan berada di titik 0 derajat dan 180 derajat. Kemudian pada grafik yang di bawah yaitu GGL induksi versus waktu yang ditandai dengan garis berwarna merah. Nah, itu menunjukkan bagaimana GGL induksi berubah terhadap waktu. Kemudian bentuk gelombang sinusoidal atau sinus karena GGL dihitung sebagai turunan dari flux sebagai berikut. Kemudian GGL maksimum terjadi ketika flux berubah paling cepat atau saat flux melewati 0. Dan GGL 0 terjadi saat flux mencapai puncak maksimum atau minimum karena perubahan flux sesaat berhenti. Interpretasinya di sini yaitu yang pertama, flux dan GGL memiliki fase berbeda 90 derajat atau GGL mencapai maksimum saat flux melewati 0. Kemudian yang kedua, GGL lebih besar jika kecepatan sudut medan magnet, luas kumparan, atau jumlah lilitan lebih besar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas grafik animasi kumparan dan GGL induksi versus waktu di gambar yang kedua. Yaitu di situ ada grafik kiri yang dimana animasi kumparan dalam medan magnet, yaitu menampilkan kumparan sebagai kotak abu-abu yang berputar dalam medan magnet. Kemudian seharusnya kumparan bergerak berputar seiring waktu. Tetapi di gambar ini mungkin animasi sedang terhenti. Dan kemudian yang ketiga di sini medan magnet divisualisasikan sebagai panah biru yang menunjukkan arah medan magnet. Kemudian pada grafik di kanan yaitu adalah grafik GGL induksi versus waktu, yang dimana sama seperti grafik merah pada gambar pertama. Kemudian menunjukkan nilai GGL dalam setiap waktu seiring rotasi kumparan. Dan di sini interpretasinya yaitu yang pertama, animasi kumparan menggambarkan konsep induksi elektromagnetik secara visual. Kemudian saat kumparan berotasi, flux magnetiknya berubah, menyebabkan munculnya GGL induksi sesuai hukum Faraday. Kemudian yang ketiga di sini grafik GGL menunjukkan bagaimana tegangan berubah mengikuti rotasi kumparan. Dan di sini kesimpulannya yang kita dapat yaitu yang pertama, program ini berhasil menggambarkan prinsip hukum Faraday, yaitu perubahan flux magnet menghasilkan tegangan induksi. Kemudian yang kedua, grafik pertama ini menunjukkan hubungan matematis flux dan GGL terhadap waktu. Kemudian dan yang ketiga ini grafik kedua dengan animasi membantu memvisualisasikan bagaimana kumparan yang berputar dalam medan magnet menghasilkan tegangan listrik. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.